Halo rekan-rekan profesional dan juga milenials, bagaimana kabarnya? Senang sekali saya Pujo Risaldi kembali bisa menjumpai Anda semuanya di video saya terbaru yang mengangkat topik mengenai musibah adalah anugerah. Nah, bagi Anda semuanya mungkin berpikir bagaimana ceritanya musibah adalah anugerah. Untuk kesempatan kali ini saya ingin mencoba membedahnya dan juga sedikit sharing kepada rekan-rekan sekalian apa yang menjadi keterkaitan antara musibah dan juga anugerah. Musibah dan anugerah adalah dua hal yang tidak luput dari kehidupan manusia. Agama telah mengajarkan bagaimana menyikapi kedua hal tersebut. Saat Anda menghadapi atau mendapatkan suatu musibah, kita harus bersabar. Dan itu baik bagi kita karena dengan kesabaran kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sebagian orang lebih mudah untuk bersyukur tatkala menerima anugerah dan juga kenikmatan dibandingkan bersabar saat sedang diuji dengan musibah. Banyak orang menjadi putus asa dengan ujian berupa musibah dan juga memandang musibah adalah suatu hal yang harus dihindari. Musibah sering dipandang sebagai sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang menyedihkan dan lain sebagainya. Namun jika kita renungkan sedikit, ternyata banyak sekali hal yang pada mulanya kita anggap sebagai musibah, pada akhirnya menjadi sebuah berkah bagi yang mengalaminya. Nah, rekan-rekan profesional dan juga millennials, hikmah di balik musibah tersebut ada yang kita sadari, namun banyak juga yang kita lewatkan begitu saja. Ibarat murid di sekolah, mereka akan naik kelas setelah lulus ujian, demikian pula Allah akan juga menguji hambanya yang beriman dan akan mengangkat derajatnya dengan balasan di dunia dan juga di akhirat. Kemudian Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, ini kita perlu cermati bersama-sama. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia akan mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Nah, contohnya Anda bisa mengambil hikmah di balik musibah yang kita terima. Mungkin sebagian dari kita merasa dirugikan dari musibah yang kita terima, yaitu berupa kehilangan atau kerusakan atau kekurangan barang benda ataupun seseorang yang kita cintai. Tapi ingatkah kita bahwa musibah berupa apa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa yang Allah berikan berupa amanah kepada kita sebelumnya. Ada banyak orang yang menemukan makna hidup atau hidayah ketika ditimpa musibah. Dan penemuan makna hidup tersebut dianggapnya sebagai anugerah yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, bagi orang-orang ini musibah dirasakan sebagai anugerah, sehingga dari hatinya paling dalam sering terlontar ungkapan rasa syukur seperti Alhamdulillah, Subhanallah, La haula wa la quwata illa billah. Dan sebaliknya, tidak sedikit orang yang diberikan anugerah berupa harta banyak, kedudukan tinggi dan juga tubuh sehat, tapi tidak dapat menemukan makna hidup darinya. Alih-alih menemukan makna hidup, anugerah yang dimilikinya malah menyebabkan hatinya selalu gelisah karena takut kehilangan dan mulutnya senantiasa berkeluh kesah karena senantiasa merasa kekurangan. Akibatnya, anugerah yang ada berupa menjadi musibah. Bagaimanakah caranya mensyukuri musibah? Setidaknya ada dua cara untuk dapat mensyukuri musibah. Pertama, hendaknya banyak melihat orang yang mendapatkan musibah lebih parah daripada kita. Kalau ditimpa musibah sakit misalnya, lihatlah orang yang lebih parah sakitnya daripada kita tentunya. Jangan banyak melihat orang yang lebih sehat. Jika cara menghadapi musibah seperti ini, insya Allah kita akan senantiasa menjadi hamba yang bersyukur, sekalipun sedang ditimpa musibah tentunya. Hal tersebut ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW, janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian, dan lihatlah pada orang yang di bawah kalian, karena itu lebih layak agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Kedua, kita juga harus bisa yakin bahwa di balik musibah ada banyak kebaikan. Musibah secara bahasa berasal dari kata syabah yang berarti baik atau benar. Kemudian ditambah alif menjadi asyabah yang berarti menimpa.
Jadi musibah secara bahasa berarti segala sesuatu yang menimpa kita yang besertanya terdapat kebaikan atau kebenaran. Pengertian musibah seperti ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang diinginkan Allah untuk mendapatkan kebaikan, Allah akan memberikannya musibah. Musibah dapat menghapus dosa. Tidaklah seorang mukmin tertimpa suatu musibah berupa rasa sakit yang tidak kunjung sembuh. Rasa capek, rasa sakit, rasa sedih, dan juga kekhawatiran yang menerpa, melainkan dosa-dosanya akan diampuni. Nah, rekan-rekan milenials dan juga profesional, ujian yang menimpa seorang hamba tidak keluar dari 4 macam. Ada kalanya ujian itu menimpa dirinya sendiri, lantas kemudian menimpa hartanya, menimpa kehormatannya, atau bahkan keluarga atau orang-orang yang dicintainya. Semua orang akan merasakan semua itu, baik muslim maupun kafir, orang berbakti maupun orang yang durhaka. Ada beberapa hikmah tersembunyi di balik setiap musibah yang terjadi. Yang pertama adalah tanda cinta Tuhan. Musibah yang kita hadapi bisa saja sebagai tanda cinta bahwa sebenarnya Tuhan masih peduli kepada kita. Hanya saja kita saja yang kurang bisa menyikapi. Yang kedua adalah agar semakin dewasa, musibah yang sedang kita hadapi bisa jadi sebagai ujian kehidupan. Di hadapan Tuhan, kita akan menjadi hamba yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah mensyukuri nikmat. Ketika kita sedang tertimpa musibah, ada kalanya itulah cara Tuhan agar kita selalu ingat terhadap nikmatnya. Misalnya kita mengalami sakit, nah saat itulah sebenarnya Tuhan mengingatkan kita betapa nikmatnya kesehatan. Selanjutnya adalah anugerah terindah. Bisa jadi apa yang kita anggap musibah sebenarnya itu adalah anugerah Tuhan yang sangat besar. Kita ambil contoh, kisah ada seorang yang ketinggalan pesawat. Dia sangat marah dan kecewa. Beberapa saat kemudian pesawat yang tidak jadi dia naik itu mengalami musibah terjatuh. Mendengar kabar duka itu, kejengkelannya langsung sirna, berubah menjadi rasa syukur yang begitu mendalam. Ia bergumam dalam hati, untung saya ketinggalan pesawat. Kalau saya jadi naik, pasti saya juga ikut kecelakaan. Nah, itu adalah merupakan contoh anugerah terindah dari musibah yang ada. Dan yang terakhir adalah penghapus dosa. Mungkin musibah yang kita hadapi saat ini itu bertujuan untuk bisa menghapus dosa-dosa kita. Ya, sakit memang, tapi pasti akan menjadi bersih. Segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap hamba tidak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan amalan yang dianjurkan bagi umat muslim. Dengan memiliki anggota tubuh yang lengkap saja sudah merupakan bentuk nikmat yang amat berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai umat muslim wajib mensyukuri segala kenikmatan yang diberikan dan tidak menyerah setiap menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rekan-rekan profesional dan juga millennials, dari apa yang saya sampaikan dan utarakan, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwasanya di dalam musibah ada sebuah kebaikan dan kasih sayang Allah. Merespon kebaikan dan kasih sayang Allah dengan keluh kesah menjadi sesuatu yang aneh. Mestinya kebaikan dan kasih sayang Allah direspon dengan rasa dan sikap syukur. Baik rekan-rekan profesional dan juga millennials, itu tadi adalah merupakan bahasan mengenai musibah adalah anugerah. Semoga video saya kali ini dapat memberikan tambahan informasi kepada rekan-rekan semuanya. Dan akhir kata, saya Pucuk Rizaldi mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda semua. Sampai jumpa di video selanjutnya dan sukses menyertai kita.